Kita masuk dalam doa. Bapa di dalam surga, kami tahu bahwa tanpa Tuhan yang mengubahkan hati kami, setiap kami ini sulit sekali untuk hati kami dilembutkan. Karena itu sebelum kami membaca firman Tuhan, kami ingin menyerahkan diri setiap kami, terutama kami ingin mempersembahkan hati kami untuk Tuhan itu boleh sentuh dan boleh ubahkan. Sehingga ketika kami itu membaca firman Tuhan, kami sekali lagi disadarkan bagaimana setiap kami sebagai orang Kristen yang hari ini datang beribadah, berdoa bagi Tuhan, apakah betul kami memiliki cerita, menghidupi cerita yang sesuai dengan apa yang Tuhan itu sediakan, inginkan, kehendaki. Karena itu Bapa, bentuklah setiap kami, ubah hati kami, berbicaralah bagi kami, pakailah hamba-Mu dengan segala keterbatasan. Kami siap untuk dibentuk oleh firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Hari ini kita akan membahas satu tema, yaitu living in our Father's story. Jadi bagaimana kita itu hidup di dalam cerita Tuhan, cerita Bapa kita. Saya akan ambil di dalam bagian Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat 23 sampai 31. Ini menjadi satu pola cerita sebagai contoh yang nanti kita akan padukan di dalam bagian akhir. Waktu kita akan membahas, saya akan bacakan di dalam bagian ini Kisah Rasul pasal 4 ayat 23 sampai 31. Cerita ini nanti akan kita jadikan sebagai contoh bagaimana kita menghidupi hidup yang di dalam cerita Tuhan. Saya akan bacakan bagi setiap kita Kisah Rasul pasal 4 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-31. Demikian firman Tuhan. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka, lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah, katanya, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan oleh Roh Kudus, dengan perantaraan hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia. Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus yang Engkau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka itu mengancam kami. Dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk menceritakan firman-Mu, memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Nah Bapak Ibu, jika kita melihat di dalam cerita ini adalah cerita Kisah Rasul di mana mereka itu setelah Roh Kudus turun, lalu Petrus itu berkhotbah, 3.000 orang itu menjadi percaya, lalu disitulah mereka itu terus memberitakan Injil. Tapi kita tahu di dalam cerita Kisah Rasul mereka itu selalu menghadapi bahaya, tantangan, hambatan, bahkan mereka itu dipenjara, disidang, mereka dianiaya. Dan di situ kita melihat pada akhirnya cerita di dalam pasal 4 ini, meskipun mereka dibebaskan, disitulah mereka kemudian kembali kepada jemaat-jemaat yang lain. Mereka menceritakan apa yang terjadi, tapi disitulah kita melihat jemaat itu berdoa dengan gentar. Lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Mereka tahu menjalankan cerita Tuhan itu tidak mudah. Karena itu mereka perlu berdoa bagaimana mereka bisa menyelaraskan cerita mereka dengan cerita Tuhan. Karena itu kita melihat di dalam bagian ini cerita itu penting sekali. Bahkan setiap kita itu hidup itu dibentuk oleh cerita. Kalau misal saya berikan satu gambar seperti ini ada seekor gagak dan seekor musang. Di mana di gambar ini kelihatan gagak ini di paruhnya itu ada sesuatu. Lalu saya lanjutkan di dalam gambar berikutnya, dan gagak itu melepaskan makanannya, memberikan makanan ini kepada musang. Kalau kita melihat gambar ini saja, lalu kita disuruh merangkai cerita, mungkin kita akan menceritakan. Ini adalah seekor gagak yang baik,
yang kemudian dia itu rela berbagi dengan musang. Meskipun musang itu dikenal binatang yang begitu licik, begitu jahat, tapi Gagak ini betul-betul dengan rela hati memberikan makanannya kepada musang. Seolah-olah itu cerita sepintas yang kita itu dapatkan. Padahal cerita ini, gambar ini saya ambil dari dongeng Aesop Fabel. Di mana Aesop Fabel itu menceritakan ini adalah seekor gagak yang memiliki makanan yang diincar oleh musang. Tapi musang itu tahu ketika dia itu mau loncat mengambil makanan, merebut makanan dari gagak, tidak mungkin dapat. Gagak itu bisa terbang, musang itu tidak bisa terbang. Jadi ketika dia ingin meloncat untuk mengambil makanan, lalu loncat ngambil makanan, gagak itu akan terbang. Dan di situ gagak itu akan pergi dengan makanannya. Karena itu musang ini binatang yang amat pintar, amat licik. Dia mulai memikirkan cara. Dan disitulah musang itu mengatakan pada gagak ini, Gagak, saya itu dengar bahwa kamu itu kabarnya suaranya itu begitu indah. Jadi boleh nggak saya mendengar suaramu, kamu bernyanyi. Nah lalu gagak ini berpikir sebagai WL, lalu dia itu mulai bernyanyi. Dan ketika dia nyanyi makanannya terlepas. Lalu dia nyanyi dengan suara buruknya, gagak itu suaranya jelek, dengan pede dia nyanyi, makanannya jatuh, diambil musang, musangnya pergi. Dia tetap bernyanyi dengan mata terpejam. Nah kenapa mata terpejam? Karena sudah hafal liriknya. Jadi tidak perlu lihat liriknya lagi, tidak perlu lihat slide-nya lagi. Dia terpejam, dia nyanyi. Berarti ceritanya ini bukan gagak yang baik, yang memberi makan kepada musang yang licik. Tapi ini gagak yang bodoh dan sombong, di mana dia mudah sekali tertipu oleh musang ini. Karena itu kalau kita melihat di dalam contoh ini, setiap kita itu hidup pasti dibentuk oleh cerita. Dan mengerti cerita itu kita perlu tahu, yaitu keseluruhan cerita tersebut. Karena itu banyak orang Kristen itu seringkali kalau ditanya, bagaimana kita tuh menyelaraskan hidup kita dengan cerita Tuhan. Kita akan kebingungan karena kita itu seringkali kurang bisa memahami cerita Alkitab itu secara keseluruhan. Cerita tentang Tuhan secara keseluruhan. Kita butuh memahami cerita itu tidak bisa secuplik. Cuman lihat satu ilustrasi menyimpulkan cerita itu sendiri. Kita perlu melihat keutuhan cerita itu. Keseluruhan cerita itu. Karena itu kita melihat ada seorang misioneri dari Amerika yang pergi ke India. Dia juga mengatakan, kalau kita itu ingin kenal seseorang, sebenarnya mudah. Tanya aja satu pertanyaan, tell me about yourself. Katakan tentang dirimu. Maka orang itu akan menceritakan tentang dirinya. Menceritakan sebuah kisah, serial kisah-kisah. Dan ketika dia bercerita, kita tahu dia sedang menghidupi cerita apa, kita tahu siapa dia. Ini kata seorang misioneri yang pergi ke India. Masalahnya, tidak semua kisah di dalam hidup kita itu sama pentingnya. Ada beberapa kisah itu cuma kisah yang menghibur, mengajar. Seperti tadi Aesop Fabel, mengajarkan satu moral. Bukan cerita yang penting. Tidak semua cerita sama pentingnya. Cuman mengajar, mungkin menghibur, dan lain sebagainya. Tapi ada satu cerita yang memang bersifat mendasar. Jadi ada beberapa cerita itu yang bersifat mendasar. Biasanya dikategorikan yang pertama, dia tuh menyediakan pemahaman mengenai dunia itu secara menyeluruh. Nggak bisa secuplik, kita akan sulit mengenali, sulit menghidupi. Menyeluruh. Jadi cerita yang fondasional, cerita yang mendasar, itu menyediakan cerita yang menyeluruh. Dan disitulah dia itu mengajak kita, menarik kita untuk masuk di dalam cerita itu dan mencari bagian kita. Menghidupi, berbagian di dalam cerita itu. Nah ini cerita yang mendasar, ini cerita yang penting. Beda sama cerita-cerita yang lain. Cerita yang menghibur, cerita yang mengajar, cerita yang mungkin cuman menina-bobokkan, dongeng sebelum tidur. Tapi ada cerita yang mendasar. Cerita yang menyediakan kisah nyata tentang dunia secara menyeluruh. Dan di mana kita diminta, karena ini kisah nyata tentang dunia, kita di dalam dunia, maka kita diseret untuk menghidupinya. Ini kisah yang mendasar. Dan setiap kita pasti sedang menghidupi kisah ini. Setiap kita pasti sedang menghidupi cerita yang mendasar ini. Karena itu ketika kita bangun pagi, kita sedang menjalankan sebuah cerita. Tapi cerita yang mana? Karena itu kita melihat lalu cerita yang mana yang kita itu hidupi. Nah di sini ada seorang penulis yang mengatakan hanya ada dua cerita
yang mengklaim dirinya itu menyediakan cerita dunia, kisah nyata secara menyeluruh dan menarik kita untuk masuk di dalamnya menjalankan cerita itu. Hanya dua cerita yang sama-sama mengklaim kebenaran itu, yaitu cerita iman dan cerita budaya. Cerita iman dan cerita budaya. Dua ini sama-sama mengklaim kisah nyata, kisah yang benar, tapi seringkali dua hal ini bentrok. Permasalahannya bagaimana kita menghubungkan dua hal yang bentrok ini. Bagaimana kisah Alkitab itu bisa nyambung dengan dunia yang banyak sekali cerita budaya. Nah ini yang tidak mudah. Ada dua cerita, yang mana yang kita hidupi. Yang satu itu cerita tentang Tuhan, bagaimana membentuk dunia, menciptakan kita, di mana kita tuh ditarik untuk berbagian di dalamnya, menghidupi cerita yang selaras dengan cerita Dia. Nah, yang satu lagi cerita budaya, di mana kebudayaan itu ceritanya berjalan, lalu menyuruh kita ini, menyuruh kita itu, kalau tidak, kita tidak akan mendapat kesuksesan seperti yang dijanjikan, dan di situ menuntut kita dihisap untuk menghidupinya. Cerita yang mana? Dan dua cerita ini itu sangat dominan, bahkan kebudayaan itu sangat dominan sampai kadang-kadang kita itu bisa dipengaruhi. Kita itu dipengaruhi dalam membaca kisah Alkitab. Saya kasih contoh. Dulu waktu kita dibina, saya pernah dibina oleh pendeta Joshua Lee, itu kita pernah berkumpul seminggu sekali itu untuk Bible study. Nah waktu Bible study itu menarik sekali, itu pas diangkat satu pertanyaan, ada yang tanya, kenapa Yefta itu sudah dijanjikan menang tetap bernasar? Ini lucu. Biasanya orang bernasar itu kalau tidak yakin menang. Dia berjanji Tuhan, kalau saya menang saya akan kasih ini. Kalau saya menang saya akan kasih ini. Karena dia tidak tahu pasti menang atau tidak. Tapi Yefta itu sudah ditulis. Dia itu pasti menang, kenapa bernasar? Dan kalau kita baca lebih lanjut lagi, dia nasarnya itu adalah yang pertama kali keluar dari pintu rumahku akan aku persembahkan. Di bait suci, wah katanya dibakar dan lain sebagainya. Pokoknya dipersembahkan. Yang pertama kali keluar dari pintu rumahku, aku persembahkan. Kalau menang. Padahal pasti menang. Berarti dia seolah-olah tahu siapa yang keluar dan dia pasti menang. Dia memang pingin orang itu dipersembahkan. Nah lalu ada seorang bapak-bapak itu menjawab. Dia bilang bahwa ini kemungkinan Yefta itu mungkin tidak harmonis sama istrinya. Jadi dia itu berharap ketika pulang menang perang, istrinya yang keluar. Tapi ternyata yang keluar anaknya. Karena itu dia marah. Bersedih, mengkoyakkan bajunya karena kok anakku yang keluar, bukan istrinya. Padahal kalau istrinya yang keluar, istrinya dipersembahkan, dia bisa cari istri baru. Nah ini yang dikatakan oleh orang tersebut. Nah bagi saya ini lucu, kita akhirnya ketawa semua, lalu kita mengatakan, Bapak terlalu banyak nonton telenovela. Jadi kita itu cerita dunia kita tempelkan, seolah-olah cerita Alkitab itu kita tafsirkan dengan cerita dunia. Nah kisah Alkitab dan kisah kebudayaan dua-duanya sama-sama mengklaim, menceritakan tentang the true story of our world. Cerita yang nyata, benar tentang dunia kita. Tapi dua cerita ini tidak bisa disatukan. Ini saling bertentangan satu dengan yang lain. Yang mana yang benar-benar fondasional, fundamental bagi kita. Yang mana yang betul-betul kita itu hidupi. Hanya bisa satu. Kita tidak bisa memiliki lebih dari satu fundamental story. Sebagai landasan apa yang kita pikir dan apa yang kita itu lakukan. Tidak bisa, kita cuma bisa melakukan satu. Karena dua-duanya itu mengklaim, menceritakan kebenaran, tapi dua-duanya itu prinsipnya beda. Jadi tidak mungkin kita mengatakan saya orang Kristen menghidupi cerita iman, sekaligus saya itu menghidupi cerita budaya. Kalau budaya kekristenan mungkin lain. Tapi yang dimaksud ini budaya cerita duniawi. Budaya yang dimaksud itu yang non-Kristen. Dan di situ hanya bisa satu. Jika kita menjadikan satu kisah sebagai bagian dari kisah lain dicampur aduk. Natur cerita yang satu akan dihancurkan dengan cerita yang lain. Jadi tidak mungkin bisa sepadan. Nah karena itu kita tanya yang mana yang kita hidupi. Karena kedua kisah ini tuh bertentangan. Untuk lebih mudah saya berikan gambar. Cerita budaya dan cerita iman di sini ini konflik. Kita itu menghidupi dua-duanya ini. Apalagi ketika kita itu menjadi orang yang beriman kepada Tuhan.
Dan di situ kita mulai berpikir, bagaimana respon saya? Saya beri contoh, meskipun tampang saya seperti ini, nggak bisa ngomong Mandarin, tapi saya ini masih ada keturunan Tionghoa. Nah, jadi saya ada keturunan Tionghoa meskipun tidak menguasai bahasanya, kebudayaannya. Nah, lalu saya orang Kristen. Saya itu dari dulu suka bingung, saya itu yang mana? Saya Kristen atau saya Chinese? Nah, saya pernah waktu itu debat sama nenek saya. Karena saya tinggal di rumah dia waktu kuliah. Nah, ketika saya nebeng di rumah nenek, ya harus tahu diri. Jadi saya harus menjaga kebersihan. Kalau nebeng jorok itu enggak tahu diri. Sudah dikasih tempat gratis, masih mengotori rumah dia. Jadi saya nebeng di rumah dia, saya itu rajin membersihkan sehingga dia itu enggak menyesal memberikan tempat tinggal itu buat saya. Jadi saya di Surabaya, saya nebeng di rumah dia. Suatu saat menjelang Imlek, saya seperti biasa saya nyapu. Nenek saya marah. Cucu goblok. Oh, kamu enggak tahu ya? Enggak boleh nyapu satu hari sebelum Imlek. Nah, katanya kebudayaannya bicara seperti itu. Jadi dia bilang, bodoh kamu. Ini melambangkan rezeki, kamu usir keluar. Jadi enggak boleh kamu itu nyapu. Biarin kotor. Besok baru nyapu lagi. Loh, kita nanti enggak nyapu dibilang jorok. Dia menyesal nebengin saya. Nyapu dibilang cucu goblok. Wah, akhirnya saya bingung. Nyapu atau enggak? Saya bilang sama dia, Nek, kita ini, ya saya manggilnya Mak. Mak, kita ini Kristen. Loh, kok percaya seperti gitu? Loh, tapi kamu mau resiko ya? Kalau kamu miskin gimana? Lalu saya bilang sama dia, oke, kalau gitu saya percaya sama Mak. Debu ini melambangkan rezeki. Disapu keluar kita miskin. Boleh enggak? Semua kotoran di luar saya sapu masuk. Biar kita kaya, Nek. Lalu dia bilang, bukan lagi cucu goblok, cucu gendeng. Cucu gila. Oh, ini orang enggak bisa diajarin. Kamu mau miskin-miskin sendiri sana. Saya mulai bingung. Saya ini Kristen atau Chinese? Kadang-kadang saya merasa saya Kristen. Kristen percaya semua hari itu hari baik. Mau nyapu mau enggak. Pengkhotbah mengatakan ada waktunya kita miskin, ada waktunya kita kaya. Ada waktunya mengumpulkan, ada waktunya membuang. Jadi kalau saya itu nyapu, mau malam Imlek nyapu, waktunya mengumpulkan, saya tetap kaya. Itu kata pengkhotbah. Tapi kata kebudayaan Chinese, kalau saya nyapu, saya miskin. Saya yang mana? Saya mulai kehilangan identitas. Mulai natur yang satu cerita, menghancurkan natur yang lain. Saya mulai krisis identitas. Bagaimana saya menjalankan cerita Tuhan jika cerita kita selalu campur aduk seperti itu. Karena itu ketika kita itu kemudian mengatakan, saya mau menghidupi cerita iman. Ya pokoknya saya itu hamba Tuhan, ya kita harus beriman. Nah, biasanya orang-orang seperti ini jadi orang-orang yang irrelevan. Semua pokoknya diselesaikan dengan doa. Saya pernah waktu itu membawa satu orang yang dia itu menyatakan dirinya LGBT. Lalu saya sarankan dia untuk konseling. Lalu ada jemaat yang mengatakan kamu hamba Tuhan yang kurang percaya. Harusnya didoakan saja. Wah, ini terlalu beriman dia. Saya percaya bukan berarti didoakan itu doa kurang manjur. Tapi kita harus tahu doa harus disertai juga tindakan. Dia perlu juga dikonseling. Dia perlu untuk melakukan sesuatu agar bisa ditolong. Nah, di situ ketika kita pokoknya doa saja. Pokoknya doa saja. Nah, itu irrelevan. Pernah ada sepasang suami istri bercerai. Waktu saya disuruh mengkonseling, kenapa cerai? Karena istrinya terlalu beriman, suaminya terlalu duniawi. Jadi suaminya itu mengatakan anaknya sakit, kita sharing di gereja, biar gereja membantu kita. Karena anaknya perlu operasi begitu mahal, kita tidak punya uang. Kalau gitu boleh tidak kita sharing di gereja, kita minta agar gereja tolong. Istrinya bilang, enggak, kamu kurang beriman, doa saja. Enggak usah minta tolong, enggak usah ke dokter, enggak usah operasi, doa saja, pasti sembuh. Irrelevan. Dia doa, tapi tanpa lakukan apapun, akhirnya anaknya meninggal. Dan disitunya mereka pukul-pukulan, mereka cerai. Saya disuruh datang konseling, mereka pukul-pukulan. Untung saya tidak ikut kepukul. Saya beriman untuk tidak terpukul gitu kan. Kalau kita cuma cerita iman, kita irrelevan. Tapi kalau kita cuma cerita budaya, kita menjadi istilahnya sinkretis. Sinkretis itu kita mencampur adukkan budaya. Karena itu kita tidak heran melihat banyak gereja yang budayanya sudah budaya Kristen lagi, bukan budaya Kristen lagi. Tapi budayanya itu budaya yang mungkin sudah campur aduk. Budaya luar kita masukkan ke dalam
Dan kemudian kita itu tidak lagi tahu mana yang Kristen, mana yang bukan. Sudah campur aduk. Nah kalau kita suruh pilih, kita mau berespon yang mana? Dua-duanya salah. Karena itu paling gampang kita jadi schizofren saja. Senin sampai Jumat, ya sudah kita jadi orang dunia. Menjalankan cerita budaya. Tapi Sabtu Minggu atau paling tidak Minggu. Living in our Father's story. Cuman minggu saja. Cuma beberapa jam saja. Ketika ke gereja, pulang gereja, living in our story. Fathersnya hilang. Minggu living in our father story. Nah lalu bagaimana kita? Di sini harusnya kita itu mentransformasi. Nah ini yang sebenarnya terjadi di Kisah Para Rasul yang tadi kita itu baca. Karena itu mereka itu tahu. Cerita mereka itu sebenarnya lebih enak itu cerita yang seperti apa adanya saja. Kalau orang percaya biar itu kerjaan Tuhan saja. Bukankah mereka itu sudah punya budaya Yahudi? Mereka bisa percaya sendiri. Kalau mereka tidak bisa tahu yang dituliskan itu mengacu pada Kristus, itu salah mereka. Buat apa kita harus terlibat di cerita itu? Lebih baik kita mundur. Tapi mereka tidak bisa. Mereka tahu mereka dipanggil untuk menghidupi cerita yang sejati ini. Mereka harus masuk terlibat. Dan disitulah mereka memberitakan Injil. Tapi ketika memberitakan Injil mereka tahu hambatannya banyak, tantangannya banyak, bahkan nyawa itu resikonya. Karena itu mereka perlu doa. Ketika berdoa, mereka itu bukan cuman sekedar minta Tuhan kuatkan, tapi mereka mencari kehendak Tuhan. Sehingga saya bisa keluar lagi menyelaraskan kehendak Tuhan itu. Dan keluar itu dengan kekuatan yang dari Tuhan. Keberanian yang dari Tuhan. Itu transformasi. Saya tahu cerita hidup saya kalau saya hidupi tanpa saya berpikir menjadi irrelevan. Saya tahu dunia itu tantangannya banyak. Bagaimana relevan? Kita minta pimpinan Tuhan. Bagaimana cerita hidup kita bisa kita wujudkan dengan relevan. Karena itu dikatakan, dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka itu mengancam kami. Jadi ada alasan untuk saya itu mundur dari cerita Tuhan. Tapi dia justru lanjutkan dengan, dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman. Jadi dia tahu itu bukan pilihan. Saya dipanggil untuk menghidupi cerita ini, tapi cerita ini sulit. Karena itu perlu doa untuk minta keberanian menghidupinya. Bukan mundur, mencari cerita lain, tapi berdoa untuk minta keberanian menghidupinya sekali lagi. Karena itu dia lanjutkan, ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang. Dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hambamu yang kudus. Jadi berikan tanda, sehingga dunia itu tahu kami itu sedang menjalankan ceritamu. Sehingga dunia itu bisa melihat pekerjaan kami itu adalah dari Tuhan. Beri aku keberanian untuk terus melakukan itu. Beri tanda untuk aku bisa melakukan itu dengan lebih baik. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu. Dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Di sini ada beberapa tafsiran. Mereka berdoa itu dengan goyang hatinya. Takut. Mereka gemetar. Melihat ancaman itu begitu nyata. Tapi ketika mereka tuh berkumpul, berdoa sekali lagi. Disitulah justru bukan diri mereka yang goyang. Lalu pindah pendirian. Tapi justru tempat mereka berdoa yang goyang. Katanya goyang itu kemungkinan karena begitu semangatnya mereka berdoa. Mereka tidak takut lagi, meskipun ancaman itu real, tapi mereka berdoa sehingga di tempat mereka berdoa itu goyang, berarti begitu hebatnya mereka berdoa. Dan Tuhan menggoyangkan tempat mereka berdoa. Mereka siap pergi untuk menghidupi cerita Tuhan lagi. Nah karena itu kalau saya mundur lagi, kita melihat keseluruhan Kisah Rasul. Kisah Rasul itu dituliskan dengan rapi oleh Lukas sebagai penulisnya. Jadi Kisah Rasul itu bisa dibagi menjadi dua bagian besar sebenarnya. Yang pertama itu di dalam ayat pasal 1 sampai 12 itu tokoh utamanya Petrus. Lalu nanti kalau kita lihat di dalam pasal 13 sampai 28 tiba-tiba Petrus itu hilang. Mungkin kontraknya habis lalu Paulus jadi tokoh utama berikutnya. Jadi langsung bergeser tiba-tiba jadi Paulus tokoh utamanya. Jadi 1 sampai 12 itu Petrus. 13 sampai 28 itu Paulus. Dan Lukas itu menuliskan dua tokoh ini
Masing-masing itu punya 3 tahap cerita yang 3-tiganya ini 3 dan 3. Jadi 6 tahap ini itu punya pola yang sama. Jadi kalau kita lihat ada 6 pola yang sama di mana semuanya itu selalu kemudian nanti diakhiri dengan rangkuman perkembangan Injil. Injil itu makin tersebar, firman Tuhan itu makin tersebar, gereja makin bertumbuh. Nah ini selalu yang jadi penutup. 6 cerita ini selalu ditutup dengan Injil itu berkembang. Jadi dari Yudea, Samaria, Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung bumi. Injil itu berkembang. Tapi kalau kita lihat perhatikan baik-baik. 6 cerita tahapan ini selalu dimulai dengan adanya masalah. Kalau kita lihat mereka itu selalu diawali adanya masalah. Mereka memberitakan Injil, ditentang oleh orang-orang, dituduh mabuk. Lalu mereka memberitakan tetap dengan berani, ditangkap. Lalu mereka tetap berdoa memberitakan Injil lagi dengan berani. Lalu dilanjutkan Stefanus dirajam sampai mati. Dan kita tahu bahaya itu semakin meningkat. Sampai di dalam pasal terakhir-terakhir Paulus pun dikatakan ini pasti orang jahat. Berkali-kali mengalami kapal karam. Bebas dari kapal karam tidak jadi mati. Mendarat dipatok ular berbisa. Pasti ini orang jahat. Ular lambang iblis. Laut lambang kegelapan. Dan orang ini diserang oleh 2 lambang itu. Ini pasti orang jahat. Sampai dituduh seperti itu. Karena mereka ketika menghidupi cerita Tuhan. Mereka selalu mulai dengan tantangan. Menghidupi cerita Tuhan memang tidak mudah. Saya percaya kita akan menjumpai ketika kita tuh mencoba membalikkan cerita budaya. Dan kita mulai menghidupi cerita kekristenan. Tidak mudah. Kita akan dihina orang. Dianggap munafik. Saya melihat beberapa misal, posting. Ketika kita posting, I am misal, gay, I am misal, gagal, fail, I am misal, broke, atau bangkrut, bankrupt, saya bangkrut, semua langsung simpati. Tapi coba tulis di media sosial, I am a Christian. Langsung semua akan menyerang kita. Bilang munafik, fanatisme agama, kita akan dihina, kita akan dijelek-jelekan. Akan banyak dimusuhi orang. Ketika kita mengatakan saya Kristen, di kelas mungkin kita akan dibenci orang. Di kantor mungkin kita akan dianggap munafik. Mungkin nanti cuma izin ini, izin itu untuk pelayanan gereja. Selalu banyak tantangan. Kisah Rasul juga menuliskan banyak tantangan. Tapi mereka tetap bisa menjalankan itu dengan berani. Mereka tetap dengan kuasa kebangkitan Kristus dan penyertaan Roh Kudus. Mereka tuh terus menjalankan itu sampai finishing well. Mengakhiri dengan perkembangan Injil. Yaitu selalu 2 nada. Firman Allah tersebar, gereja bertumbuh. Selalu 2 ini. Kenapa bisa seperti itu? Karena ada kehidupan bersama. Disitulah mereka tuh saling mendoakan. Mereka berbagi cerita. Bukan cerita yang membuat tawar hati. Cerita yang mengingatkan kita tidak sendiri. Menghidupi cerita Kristen tidak mudah, tapi kita tidak sendiri. Ada saudara seiman yang sama-sama sulit, tapi menghidupi bersama. Mari berkumpul berdoa dan buat agar tempat kita berdoa goyang. Setelah goyang, pulang, hidupi cerita Tuhan lagi dengan lebih berani. Harusnya itu yang terjadi. Mereka tahu mereka itu sudah ada kuasa kebangkitan. Ada Roh Kudus yang menyertai. Tapi menjalankan cerita itu tidak mudah. Karena itu mereka perlu saling mengingatkan. Doa agar kita tahu kita harus menghidupi cerita Tuhan. Sekali lagi, jangan menyerah. Cerita Tuhan tetap layak untuk kita hidupi. Sesulit apapun. Saya waktu kuliah dulu. Saya itu banyak utang. Karena saya tidak bisa kerja. Saya kuliah banyak utang. Saya itu 1 semester waktu itu masih murah, sekarang sudah naik. Dulu masih 1 semester itu 7 juta 1 semester. Waktu saya kuliah, saya ngambil S2 di STT Reform, tempat Pak Yakub waktu itu ketuanya. Di situ itu kita sekolah, bayarnya 1 semester masih 7 juta. Saya tidak punya uang, karena saya sudah tidak kerja sebagai grafis, saya lepas untuk full kuliah. Dan saya cuma menjagakan dari terima khotbah. Tapi saya sudah berkeluarga. Uangnya untuk pakai biayain keluarga.
Jadi dari 7 juta saya cuma sanggup bayar 500 ribu setiap semester. Akhirnya didenda, utangnya banyak. 7 juta bayar 500. Utang 6,5 juta. Semester depan 7 juta lagi. Bayar 500. Masih 6,5 juta lagi. Ditambahkan 13 juta. Berapa semester? Saya ngambil ngebut. Ngebut itu bukan karena saya pinter, karena saya miskin. Ngebut biar cepat lulus. 2,5 tahun harus lulus. Dan di situ utang saya makin numpuk. Saya dipanggil sama bagian keuangan. Freddy, nilaimu bagus. Tapi utangmu juga bagus. Angkanya sama-sama tinggi. Angka nilaimu tinggi, angka utangmu juga tinggi. Tapi dia mengatakan kabar bahagia. Kita sudah rapat dosen, kita putuskan untuk bebaskan utangmu. Utang saya belasan juta dibebaskan semua. Tapi Bapak Ibu saya mengatakan sama dosen saya tidak mau. Karena saya tahu kampus saya itu bukan kampus kaya. Kampus saya bukan under gereja tertentu yang didonasi. Saya tahu kampus saya setiap bulan itu minus. Defisit. Saya mengatakan sama dosen saya, untuk bebasin utang saya, kamu pasti harus cari donatur. Kamu harus minta-minta sama mereka. Saya enggak mau. Saya enggak mau dosen saya minta-minta untuk saya. Kalau kamu pun minta, teman saya ada yang lebih banyak yang layak dikasih daripada saya. Saya masih bisa kerja, masih ada yang ngundang khotbah. Tapi banyak teman saya yang diundang khotbah pun tidak. Dia enggak tahu hidup dari mana. Jadi kalau ada donatur, kasih ke mereka saja, jangan kasih saya. Saya enggak mau dibantu. Bukan sombong, tapi saya tahu cara Tuhan. Bukan saya manja, minta orang lain ngemis buat saya. Tapi saya kerja untuk orang lain melihat ini penyertaan Tuhan. Lalu dia bilang, ini mahasiswa utangnya banyak, sombong. Saya bilang bukan sombong. Tapi saya tahu saya perlu menghidupi cerita untuk anak saya. Anak saya suatu saat kalau mau jadi hamba Tuhan. Bagaimana dia lihat cerita papanya. Sekarang saya bisa dengan sombong berani mengatakan pada dia. Kalau kamu dipanggil jadi hamba Tuhan. Hidupi cerita Tuhan. Jangan takut. Lihat papamu. Miskin, lulus, lunas. Kalau kamu punya Tuhan yang sama. Jangan takut. Maju. Banyak tantangan, doa. Maju lagi dengan lebih berani. Sampai Tuhan dimuliakan. Saya butuh kesaksian itu. Kalau saya dengan manja. Cuman terima beres orang lain yang susah buat saya. Apa yang saya bisa ceritakan buat anak saya? Cerita apa? Cerita Tuhan atau cerita papanya yang manja? Cuman minta uang. Atau cerita Tuhan yang panggil papanya. Yang sertai papanya. Meskipun bodoh, meskipun miskin, tetap lulus, tetap lunas. Dan Bapak Ibu saya lunas itu 1 malam sebelum besok wisuda. Jadi saya bilang sama dosen saya, tolong kasih saya cara bantunya itu jangan dikasih denda, jangan ditagih. Bahkan saya sampai lulus pun kerja di gereja nanti saya cicil. Akhirnya mereka bilang boleh. Baik sekali, boleh terserah mau bayar berapapun boleh, enggak ditagih. Enggak ditagih, enggak dikasih denda. Bebas. Lalu di situ saya pertama kali lunasin sebelum wisuda. Ternyata kampus ada salah perhitungan karena perubahan peraturan dari pemerintah. Saya merasa sudah lunas, ada sisa 2 juta saya kasih teman saya karena istrinya melahirkan sesar. Dia butuh uang, dia kerja di gereja kecil. Lalu saya kasih dengan sombongnya, saya bilang sama istri saya masih ada 2 juta. Lebih, ini harusnya jatah untuk kita bayar sekolah lebih 2 juta. Ini bukan buat kita, bantu teman kita. Kasih dia, kasih 2 juta. Sampai teman saya bilang, kamu pun kan kekurangan. Kok kamu kasih kita 2 juta? Ya karena kita dikasih lebih sama Tuhan, kasih kamu. Ternyata saya ditelepon sama kampus setelah itu. Kita ada salah perhitungan, kamu kurang bayar 2 juta. Tuhan itu kadang-kadang bikin bercandaan buat kita bukan? Tantangan itu banyak. Tidak mudah menghidupi cerita Tuhan. Tapi di situ saya ngomong sama istri saya, masa ditelepon, minta lagi dong. Minta lagi pas 2 juta. Saya bilang sama dosen yang telepon saya. Kasih saya waktu. Kalau sampai tidak bisa bayar, tetap izinkan wisuda. Saya akan bayar setelah wisuda. Boleh, kita percaya kamu orangnya tidak mungkin tidak bayar.
Kita mau tolong kamu pun kamu tidak mau. Silahkan tetap wisuda. Dan saya malam ini bayar lunas. Besok pagi saya wisuda. Sampai bagian keuangan itu datang sama saya. Akhirnya lunas juga. Tidak mudah. Cerita hidup bersama Tuhan tidak mudah. Tapi bukan tidak mungkin. Ketika kita jalankan itu dengan berani. Tidak kuat, doa. Ada banyak rekan seiman. Bergandengan tangan. Doa bersama. Saling mengingatkan. Kita tidak sendiri. Jalankan bersama-sama. Dan cerita itu jadi cerita yang indah. Yang kita bisa ceritakan. Ada Tuhan di dalam hidup saya. Saya berani sombong mengatakan ada Tuhan di dalam hidup saya. Kalau tidak, saya tidak mungkin lulus. Tidak mungkin lunas. Tidak mungkin kerja di gereja. Ada Tuhan di dalam hidup saya. Karena itu saya bisa dengan katakan kepada anak saya dengan sombong. Ada ndak ada uang. Asal ada Tuhan, hidupmu cukup. Karena papamu membuktikan. Bagaimana kita menghidupi cerita kita? Apakah kita mau terhisap di dalam cerita Tuhan? Keseluruhan cerita Tuhan di dalam Alkitab yang dibukakan dengan luar biasa. Meskipun sulit. Tapi selalu diakhiri dengan finishing well. Mari kita lakukan itu. Sulit, doa. Selaraskan lagi. Minta pimpinan lagi. Jalankan lagi dengan berani. Sampai perkembangan Injil. Firman Tuhan tersebar. Gereja bertumbuh. Kita rindu gereja bertumbuh. Lakukan hidup kita selaras dengan cerita Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sekali lagi berdoa. Kami memohon Tuhan itu boleh membukakan hati setiap kami. Sehingga setiap kami itu meskipun kadang-kadang kami ketakutan untuk menghidupi cerita iman yang tidak mudah. Ketika kami menghidupi cerita iman banyak sekali tantangan, banyak sekali hambatan. Tapi kami tahu itu panggilan kami. Sehingga kami hari ini diingatkan di dalam Kisah Rasul, mereka pun melakukan itu tidak mudah. Dari awal pelayanan Petrus sampai akhir pelayanan Paulus, semua penuh dengan tantangan. Bahkan tantangan itu makin meningkat. Tapi mereka tetap dengan berani menghidupi cerita iman. Mereka dengan berani terus menghidupinya. Ketika mereka itu goncang, mereka bersatu, berdoa. Dan mereka keluar lagi dengan lebih berani menghidupi cerita iman lagi dengan lebih baik. Karena itu Bapak, kami ingin punya pola seperti demikian juga. Ketika kami ketakutan, hendaknya kami berkumpul untuk berdoa seperti kami lakukan pada malam hari ini. Kami berdoa untuk kami itu dikuatkan sekali lagi. Sehingga kami boleh melangkah maju, menghidupi cerita iman dengan lebih berani lagi. Bapak, inilah doa dan permohonan kami. Sehingga setiap kami rindu punya cerita hidup yang berpadanan dengan Injil. Selaras dengan cerita Tuhan. Sehingga Tuhan dimuliakan melalui cerita kami. Inilah doa dan permohonan kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Yesus Kristus. Amin.